kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kita semua tahu apa yang terjadi di Piala Dunia 2014. Ya, pembantaian Brazil oleh Jerman dengan skor 7-1. Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2014 digilas rata dengan 7 gol di depan ratusan ribu pendukungnya sendiri. Untung Jerman masih punya hati untuk memberikan 1 gol hiburan di penghujung laga. Berbicara soal Jerman yang masih punya hati, ada cerita unik dari laga tersebut. Ternyata setelah Jerman dengan mudah mencetak 5 gol di babak pertama, mereka berembuk di ruang ganti. Skuad Der Panzer yang dipimpin oleh Joachim Löw sepakat untuk tidak ingin mempermalukan Brazil di rumahnya sendiri. Mereka sepakat untuk tidak bermain menyerang dan menambah gol. Tapi, ada satu orang yang tidak ikut dalam rembukan itu, yaitu Andre Schürrle yang sedang berada di kamar mandi. Ia tidak tahu ada kesepakatan untuk tidak menambah gol di babak kedua. Akhirnya, ketika babak kedua dimulai, Schürrle malah mencetak 2 gol tambahan. Dan terjadilah bencana terbesar dalam sejarah Brazil. Tapi kali ini bukan bahasan soal kekalahan Brazil itu sendiri, itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Melainkan apa yang terjadi pada Brazil setelahnya, bagaimana reaksi para penggemar, dan bagaimana Brazil bisa bangkit dari keterpurukan. Reaksi pertama yang dirasakan para pendukung di stadion tentu saja kaget. Mereka tidak percaya akan kejadian itu. Diikuti dengan kesedihan, tangisan, dan air mata yang seolah membasahi seisi tribun stadion. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, para penonton bahkan sudah mulai ricuh di stadion ketika gol keempat terjadi. Para sesama pendukung Brazil juga dilaporkan terlibat perkelahian dan saling adu jotos di dalam stadion. Di luar stadion, polisi anti huru-hara dikerahkan di beberapa kota Brazil untuk mengantisipasi kerusuhan yang terjadi. Pihak berwenang juga dipanggil ke Rio de Janeiro setelah dilaporkan beberapa orang membakar transportasi umum. Dan beberapa pendukung yang menonton pertandingan itu lewat layar kaca melempar TV mereka di jalan. Presiden Brazil saat itu, Dilma Rousseff, sampai meminta maaf lewat sosial media. Ia mengatakan bahwa dirinya juga turut sedih dengan hasil memalukan yang diterima Brazil di laga tersebut. Seperti semua warga Brazil, saya sangat sedih dengan kekalahan ini. Saya merasa buruk untuk kami semua, untuk para penggemar, juga untuk para pemain kami. Tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Brazil bangkit, singkirkan noda dan kembali ke puncak. Banyak yang percaya kekalahan ini akan menodai reputasi Dilma sebagai presiden. Apalagi sebelumnya warga Brazil sudah memprotes anggaran dana yang dikeluarkan untuk Piala Dunia dianggap terlalu besar. Sekarang diperburuk dengan kejadian memalukan ini. Penderitaan Selecao tidak terjadi hanya sampai di hari pertandingan saja. Di keesokan harinya, media Brazil memberikan pukulan yang sangat keras. Seperti menaruh garam di atas luka yang masih basah, mereka menerbitkan tajuk utama dengan judul yang sangat memojokkan anak asuh Scolari. O Globo, surat kabar ternama Brazil yang bermarkas di Rio de Janeiro, melabeli peristiwa ini dengan sebutan Minierazan. Sebutan itu mengaitkan kekalahan memalukan melawan Uruguay di final Piala Dunia 1950 yang dikenal sebagai Maracanazo, di mana saking memalukannya Maracanazo saat itu sampai memicu bunuh diri seorang supporter dan membuat 3 orang terkena serangan jantung. Surat kabar O Globo kemudian juga menuliskan, apa yang kita saksikan di Mineiro bukanlah permainan sepak bola, tapi pembantaian. Mereka lalu memberikan rating kepada setiap pemain dengan kata-kata yang menyakitkan seperti Julio Cesar terkubur, Maicon hancur, Dante hilang, David Luiz kebingungan, Marcelo tanpa tujuan, Luis Gustavo porak-poranda, dan lain sebagainya. Koran Ekstra dengan nada sarkas memberikan selamat karena tragedi Maracanazo bukan lagi tragedi terburuk Brazil. Setelah kekalahan 7-1 menjadi tragedi sepak bola terburuk Brazil sepanjang masa.
Sementara koran O Diao memasang gambar Scolari di halaman depan dengan tulisan "Pergilah ke neraka". Bagi masyarakat Brazil, kata Sate Aum atau yang dalam bahasa Indonesia berarti 71 sudah menjadi ungkapan perumpamaan. Ungkapan 71 jadi kata ganti untuk menggambarkan kekalahan yang memalukan. Bahkan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga kekalahan politik dan bidang lainnya. Brazil yang terluntang-lantung kehabisan nyawa diharuskan untuk berlaga melawan Belanda di perebutan juara ketiga. Bagaimanapun hasilnya, Seleção tidak akan dimaafkan oleh pendukungnya. Bahkan banyak pendukung tim Samba yang ingin Brazil dihancurkan Belanda sekalian sebagai hukuman dari hasil memalukan melawan Jerman. Tapi, Luiz Felipe Scolari tampaknya masih belum mau menyerah. Ia memainkan skuad utamanya sambil berharap ada penebusan dosa dari hasil pertandingan melawan Belanda ini. Tapi bencana yang menimpa mereka di pertandingan sebelumnya masih terasa. David Luiz CS masih terguncang dengan mimpi buruk itu, seolah mereka masih belum terbangun. Alhasil, Belanda bisa dengan mudah mencetak gol ketika laga baru berjalan 3 menit. Robin van Persie sukses mengkonversi hadiah penalti menjadi gol. Bagi para pemain Brazil, gol ini bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai. Daley Blind menambah keunggulan tim oranye di menit ke-16. Seperti tak kenal ampun, Wijnaldum masih tega untuk menambah pundi gol sebelum laga usai di menit ke-90. Tidak lama setelah kegagalan di laga penebusan dosa melawan Belanda, Scolari memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim nasional Brazil. Itu bukan langkah yang mengejutkan, malah banyak yang menantikan pengunduran dirinya itu sejak kekalahan melawan Jerman. Scolari saat itu mengatakan bahwa ini adalah hari terburuk baginya. Tapi, kekalahan melawan Belanda ini menjadi momentum pamungkas, bahwa itu benar-benar saat waktunya bersama Seleção usai. Pengunduran dirinya itu diumumkan oleh Federasi CBF lewat laman resmi mereka. Di situ mereka menuliskan, pelatih Luiz Felipe Scolari beserta jajaran staf kepelatihannya mengumumkan untuk mengundurkan diri dari tim nasional. Pengunduran ini diterima oleh Presiden Federasi, Jose Maria Marin, yang berterima kasih atas dedikasi yang diberikan selama Piala Dunia ini. Sebelum mengundurkan diri, Scolari pernah berkata bahwa dari 23 pemainnya, 14 atau 15 di antara mereka akan tetap bermain untuk Brazil di Piala Dunia 2018. Tapi prediksinya salah, hanya ada 6 pemain yang mampu bertahan. 10 pemain dari kekalahan 7-1 bahkan tidak pernah dipanggil lagi oleh Brazil. Mereka adalah Julio Cesar, Victor, Dante, Maxwell, Henrique, Hernanes, Ramirez, Bernard, Joe, dan Fred. Penjaga gawang Brazil satu itu, Julio Cesar, bahkan mengaku kekalahan 7-1 masih saja menghantuinya sampai dirinya pensiun. Ia menganggap bahwa kegagalan Brazil di Piala Dunia 2014 adalah beban yang ia bawa kemanapun dirinya pergi. Ini adalah beban yang kubawa kemanapun. Bahkan setelah saya pensiun, ketika saya bersandar, itu adalah hal yang selalu saya pikirkan. Saya membayangkan ketika saya mati di masa depan, saya akan diumumkan sebagai penjaga gawang di kekalahan 7-1 Brazil. Pembantaian di tahun 2014 itu memang merupakan kejadian yang memalukan bagi Brazil. Jika kita melihat fakta-faktanya yang terjadi setelah kejadian itu, kita akan mengira Brazil tidak akan bangkit lagi. Tapi, beberapa tahun setelahnya mereka nyatanya bisa kembali ke level tertinggi mereka. Dimulai dari pemilihan pelatih. Setelah Scolari mengundurkan diri, Brazil mengangkat Dunga sebagai juru taktik. Tapi ia dipecat setelah gagal membawa Brazil menjuarai Copa America 2015 dan 2016. Dari situ diangkatlah Tite sebagai manajer baru. Meskipun masih tidak berjaya di Piala Dunia 2018, tapi Tite mampu membawa Brazil menjadi juara di Copa America 2019. Selain itu, Brazil mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap Neymar. Beberapa orang menyalahkan tidak hadirnya Neymar yang menyebabkan kekalahan 7-1 itu. Tapi di tahun-tahun setelahnya, khususnya di Piala Dunia 2018, itu berubah.
Brazil lebih mempercayakan pemain lain seperti Filipe Coutinho, Willian, dan Douglas Costa. Brazil memang masih belum bisa menjuarai Piala Dunia, tapi mereka secara perlahan mampu menghilangkan hantu 7-1 dari diri mereka.